Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Badar Mulkiarian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, 29 September 2025, hari yang cukup menarik. Yang bener kayaknya yang kayak ini ya, yang trading view, yang stock bid error nih. Soalnya dia closing di bawah opening tapi candlenya hijau. Kalau closing di bawah opening kan harusnya candle merah. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga bisa pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya di saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, channel subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, itu teman-teman bisa klik, join, dan akan masuk ke Telegram publik yang mana itu gratis. Sesekali akan ada view saham, discuss, watchlist, stock pick, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak infonya yang ini ya, video pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengikuti langkah-langkah dan mengisi Google Form yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video tersebut ada Google Form, itu teman-teman tinggal mengisi aja langkah-langkahnya lalu tinggal submit. Kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau misalkan terjadi kendala, misalkan teman-teman gagal submit, belum di-invite dan lain sebagainya, bisa hubungi Telegram @ccs-admin. Seperti itu. Nanti akan dibantu oleh CCS admin. Bedanya dengan yang free akan lebih intens ya, baik dari watchlist, stock pick, view saham, dan lain sebagainya. Terus juga seminggu sekali kita ada Zoom meeting untuk bahas review market dan juga screening saham lah, sama discuss. Ada yang baru juga dari cuan-cuan saham ya, ini membership, itu tadi untuk yang Telegram Premium. Nah ini ada yang baru juga dari cuan-cuan saham, ada membership yang YouTube. Ya, jadi ini saya provide untuk teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram atau mungkin cuma pengen stay di YouTube aja. Jadi saya provide dengan member YouTube cuan-cuan saham. Kalau teman-teman pengen bergabung, caranya tinggal klik join ya. Jadi di sebelah tulisan subscribe, kalau teman-teman sudah subscribe cuan-cuan saham ya, di sebelah tulisan subscribe akan ada tulisan join. Teman-teman tinggal klik join, atau misalkan ini juga udah ada tulisan join ya. Klik join lalu pilih salah satu aja. Semuanya sama, cuman karena tidak ada versi sukarela di YouTube ya. Jadi saya bikin 3 level, tapi intinya semua sama, tinggal teman-teman bisa pilih yang mana. Seperti itu. Tinggal klik join, lalu nanti teman-teman akan bisa mengakses video yang member only. Isinya nanti akan ada setiap minggu, setiap hari Minggu akan ada video member only. Itu isinya pembahasan market secara eksklusif dan juga stock pick saham yang bisa dieksekusi 1 minggu ke depan. Stock picknya mungkin antara 1-3 1-3 itu tidak saya buat banyak dan tidak saya buat saham gorengan, jadi cenderung saham-saham yang blue chip maupun second liner yang bisa di hold, beli dan hold lah kayak gitu. Untuk cenderung ke swing ya, karena kan ini untuk diskusi di YouTube tidak ada, jadi saya pilihkan saham-saham yang oke juga lah untuk di hold seperti itu. So far win rate kita hampir 100% ya, sekitar mungkin sekarang around 90% lah, karena yang cut loss baru 1 doang BTPS. So far semua sahamnya pada cuan seperti itu. Nanti kita juga ada jurnalnya, bisa dicek, dan kita juga ada review portofolio seperti itu. Jadi itu mau gabung yang Telegram silahkan, pengen tetap stay di YouTube, join untuk akses yang member only juga bisa juga. Seperti itu. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naik 0,3%, tapi candlenya merah karena closingnya di bawah opening. Pagi-pagi open gap, opennya di 8139, sedangkan close-nya di 8123. Dan ini masih melanjutkan view kemarin ya, yang mana IHSG ini sedang berada di area swing high-nya. Ini dia swing high, swing low, dan swing high lagi. Seperti itu. Dan saat ini dia cenderung sedang menyamping karena sudah patah uptrend kecilnya di sini ya.
Ini ada minor uptrend, dia sudah patah dan cenderung ranging ya atau sideways dengan range 8169 sampai low-nya di 8022. Dan selama dia belum breakout ataupun breakdown, dia akan bergerak pada range tersebut. Turun, nanti naik lagi, terus nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, sampai kapan? Sampai dia breakout atau breakdown. Kalau misalkan terjadi breakout, dia break 8170 ya, maka IHSG all time high dan akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan dia breakdown, jebol 8000, maka akan ada arah untuk terkoreksi terlebih dahulu. Kalau dari saya yang mana mas? Yang kalau dari saya sih cenderung untuk yang swing low dulu, seperti itu. Kenapa? Alasannya karena ya banyak lah secara makro dan lain sebagainya sebenarnya bagus ya. Cuman ini mungkin cenderung ke, saya melihat korelasi baru lah hubungan antara dolar dengan IHSG kan sering saya bahas ya. Biasanya itu kan positif, dolar naik IHSG naik, rupiah menguat IHSG menguat, rupiah melemah IHSG melemah gitu. Cuman akhir-akhir ini kan terbalik, karena yang menyokong itu kan bukan saham LQ45 tapi saham-saham konglomerasi. Dan ya ini kelihatan kalau rupiahnya mau menguat lagi, mungkin LQ45 mau jalan, konglomerasi mau koreksi, dan ya ada potensi untuk sekarang betanya cenderung lebih kuat ke yang konglomerasi kayak gitu. Jadi malah itu bakal menarik ke bawah lah. Atau mungkin dia nyamping karena ada yang naik, ada yang turun, ya intinya itulah. Untuk market hanya patokan ya, kita nggak trading di IHSG, kita nggak beli jual IHSG, cuman memang kita trading di saham-sahamnya. Ibarat kata pasar, walaupun barang-barangnya pada bagus, kalau pasarnya becek, bau, dan lain sebagainya, kita pun juga malas jual beli. Tapi kalau misalkan pasarnya bagus, bersih, tertib, wangi, dan lain sebagainya, nah kita juga pasti akan berminat untuk beli di pasar tersebut. Itulah patokan untuk IHSG. Tapi untuk saham-sahamnya tetap kembali ke plan masing-masing aja. Satu hal baru juga yang sedang akan kita inisiasi ya, sepertinya di Oktober ini akan ada kelas Technical Analysis dan Bandarmologi oleh CCS ya. Nanti kalau teman-teman pengen daftar, bisa simak infonya aja kalau sudah launching, dan tinggal daftar kalau sudah ada infonya. Ditunggu aja, mungkin awal Oktober ini akan ada pendaftaran. Nanti kita eksekusi kelasnya di pertengahan dan akhir Oktober, seperti itu. Oke, itu untuk IHSG, intinya batasi resiko di 8000. Selama nggak jebol 8000, IHSG masih arahnya ke atas. Tapi kalau jebol 8000, ada potensi untuk swing low dulu. Tapi kalau dia breakout 8170, IHSG masih akan lanjut. Seperti itu. Yang ini agak error ya, dia closing di bawah opening tapi candlenya hijau. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari MBMA masih lanjut ya. Nggak usah kita bahas dulu. BRMS juga masih gila-gilaan. Ternyata gold yang paling gila adalah BRMS ya. Nih. Dan ya belum pengen saya bahas sih. Saya pengen bahas brand aja. Nih ya. Kita coba update view-nya brand. Dimana hari ini dia naik 7,2%. Candlenya bagus walaupun ada reject dan volumenya terlihat besar. Kalau kita zoom out, brand ini punya structure uptrend lah. Dia itu punya downtrend tapi sudah breakout ya. Nih. Di sini kan dia punya high, low, same high, same low, lower high, lower low. Jadi di sini dia punya downtrend, cuman terlihat sudah berhasil di breakout oleh brand kayak gitu. Jadi sebenarnya kita juga bisa tarik Fibonacci untuk mencari target ke atasnya si brand ini. Dan kalau kita tarik dari atas sampai ke bawah, saat ini brand posisi di area pullback tuh. Jadi ada potensi juga dia bisa koreksi lah untuk si brand ini karena sudah di area pullback tuh. Dan kalau kita perhatikan, walaupun sebenarnya dia masih uptrend ya, di sini dia punya uptrend channel, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, dan lain seterusnya. Cuman saat ini brand cenderung sedang sideways karena dia punya same high, same low, nih ya, low, high, same low, same high. Dan selama dia belum breakout area 9.900 atau 9.800, ada arah brand ini bisa ke same low lagi. Kita perlu paham yang namanya structure market ya. Ketika uptrend, higher low, higher high, higher low, higher high. Ketika downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low. Ketika sideways, same high, same low, same high, same low. Untuk saat ini mungkin kita asumsikan brand ini sedang sideways karena dia punya same low, same high, same low, same high, seperti itu. Dan kalau misalkan dia besok tidak berhasil breakout 9850, ada potensi brand bisa ke same low-nya. Itu kalau mau lanjut sideways. Kalau misalkan mau dia bikin uptrend, bisa aja dia bikin higher low ya sampai 9000 misalnya, seperti itu. Baru naik lagi.
Cuman yang jelas untuk saat ini, selama dia belum breakout 9850, ada potensi brand akan terkoreksi selama tidak breakout 9850. Kalau misalkan besok dia break gimana mas? Ya bagus, artinya dia keluar dari sideways dan masih akan melanjutkan uptrendnya. Karena kita juga pernah menemukan ya case di PANI atau PIK 2 itu dia sideways tapi akhirnya breakdown. Nah ini kita lihat aja apakah dia akan breakout atau breakdown. So far dari volume sih cenderung masih breakout, cuman ya nanti biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya untuk sekarang batasi resiko di 8350. Kalau teman-teman punya average di bawah 8350 mungkin itu oke ya, bisa dibuat untuk trailing stop. Tapi yang PR adalah kalau average-nya di atas 8350, maka perlu pasang TS maupun juga stop loss seperti itu. Ranging-nya 8350 sampai 9850. Break atas cakep, jebol bawah kurang bagus. Kita lihat dari transaksi, kalau dari MACD sebenarnya bagus ya. Dia baru aja golden cross bahkan nih, dan ada hidden bullish juga ya, indikatornya ke bawah, harga ke atas. Jadi ada potensi continuation juga, tapi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. By transaksi masih net akum ya, sempat ada tarikan, sempat ada buangan, tapi masih net akum lah. So far so good. Hari ini juga masih terjadi akumulasi dari broker-brokernya Pak PP juga. Akal lah ini mainannya Pak PP ini biasanya. Seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk brand, kita lanjutkan. Ini juga ada corporate action ya. Kalau desas-desusnya, seingat saya corporate actionnya akhir September ini. Kalau nggak salah besok ya, 30 September ada RUPS. Kalau nggak salah desas-desusnya mau stock split brand ini. Tapi ya belum terkonfirmasi ya. Mungkin nanti bisa menunggu berita setelah RUPS. Seperti itu. Kita lanjut, kita coba cek CDA malah gak kurang enak nih candlenya. Seremnya pullback nih, ada arah mau ke 1630 lagi kayaknya. BRPT sudah mulai ada sell on strength. PTRO juga ada yang TP, ya wajar ya, naiknya udah kenceng banget. BBRI kemarin udah kita bahas. Emas ini kemarin kita bahas waktu live YouTube ya, breakout 3400 memang dia arahnya ke atas. Dan ini sebenarnya juga udah cakep ini. Morningstar ya kan, koreksi, doji naik. Morningstar. Tapi nggak kita bahas dulu deh. Antam sebenarnya belum signifikan juga pergerakannya, tapi goldnya all time high lagi. MTEK malah kena sell on strength. Kita coba update view-nya ya MTEK ya. Nggak jadi higher high dia. Kita bahas MTEK, dimana hari ini dia, ini kemarin saya bahas di grup ini, turun 1,52%. Candlenya jelek banget, volumenya gede banget. Ini hati-hati ya, kalau teman-teman punya average-nya jelek, ini udah ada indikasi mau koreksi lah, bentuknya kayak gini nih. Bahkan ada potensi bisa jebol 1100-an ini, MTEK ini. Tuh, kenapa ya ini ya, dia inverted hammer, atau apapun itulah. Yang jelas ini candle seller. Shadow-nya panjang, bodinya juga panjang, dan volumenya gede banget. Jadi agak kurang enak view-nya MTEK saat ini. Kalau teman-teman average-nya bawah, masih bisa trailing stop santai. Yang PR adalah kalau average-nya di bawah 1000, di atas 1100. Itu harus siap-siap TS. Kalau menurut saya ya, cuman keputusan jual beli kembali ke masing-masing aja. Seperti itu. Kita bahas big view-nya dulu. Untuk MTEK sendiri hari ini dia posisi berada di sekitar 0,618 di area pullback-nya ya. Dia udah menyentuh area 0,618. Jadi sebenarnya koreksi itu suatu yang wajar. Udah kita bahas dari kemarin-kemarin juga. Dan ini kalau misalkan koreksi nanti kita bisa pantau ya. Tuh kalau bikin higher low menarik banget pokoknya MTEK ini. Karena ya yang namanya naik itu juga butuh higher low ya. Nih, low, high, kalau higher low terus higher high, wah ganteng banget. Cuma untuk sekarang yang masih belum kelihatan lah seperti itu. Yang jelas untuk big view-nya dia kena area TP, bahasanya kayak gitu. Atau sudah kena target dari pullback-nya. Nah yang pengen saya bahas small view-nya atau view kecilnya. Karena hari ini candle-nya ternyata kurang bagus. Ada guyuran di atas, keramas bareng-bareng di atas. Dan saya rasa untuk saat ini MTEK sudah masuk ke fase sideways juga. Nih ya, alias ranging atau sideways atau apapun itulah. Karena apa? Karena dia punya same high ya. Nih, cenderung same high lah. Kalau nggak pakai shadow ya. Dan range-nya mungkin dari sini sekitar 1430 sampai low-nya di 1100 ya. Dan ya, structure sideways setelah same high terbitlah same low. Artinya apa? Ada arah MTEK ini bisa ke 1100.
Cuman sebelum ke sana dia pun juga ada support itu di 1250 sampai 1200 ya. Entah dia mantul di 1200 jadi higher low bisa, atau dia jebol 1200 jadi same low di 1100 bisa juga. Intinya seller baru aja muncul dari MTech ya. Sesuaikan average masing-masing lah. Kalau teman-teman average-nya di 400 mah santai aja merem. Tinggal nunggu konfirmasi jebol 1100 lah. Yang PR kalau average-nya di atas 1100 ada potensi BP apalagi jadi stop loss. Jadi perlu diatur porsinya seperti itu. Support sekarang 1200, lalu next-nya ada di 1100. Ya, udah mulai masuk sideways, jadi ada potensi dia menuju ke same low-nya. Kita lihat transaksi disertai juga dengan distribusi. Jadi ya sudah confirm ya, tuh baik dari price action, volume maupun transaksinya. Itu sih batasi resiko aja. Tuh untuk MTech kita lanjutkan. TINS masih lanjut, ternyata di cover lagi. Saya pengen bahas MLPL deh. Ini juga ya cakep sih. Mungkin siapa tahu teman-teman ada yang nyangkut di bawah, bisa kejemput atau enggak, kita coba bahas. Hari MLPL naik 34%, arah, candle-nya solid, volumenya gede banget, dan terlihat pergerakan yang bullish. Ini masih bisa lanjut MLPL ini ya. Misalkan dia nanti ada koreksi, itu bisa dipantau lah. Karena volumenya hari ini naiknya bagus banget. Story-nya MLPL itu sebenarnya simple ya, karena dia yang pegang sahamnya MLPT. Dan kalau teman-teman tahu sendiri MLPT itu naiknya ribuan persen dari tahun berapa itu ya. Intinya dia punya aset naik ribuan persen ya ada potensi juga dia valuasinya akan naik seperti itu. Sesimpel itu karena 80% MLPT itu dipegang MLPL. Kalau teman-teman lihat profilnya MLPT ya yang naiknya tinggi banget itu. Tuh. Jadi ya dia mulai bergerak lah bahasanya seperti itu. Nah, untuk view saat ini dia punya uptrend channel. Di sini swing high, swing low, ini sedang swing high dan sekarang sedang mendekati resistnya itu di 220. Ya, tetap jangan FOMO. Kalau baru mau entry terus besok langsung hajar di atas, saya juga nggak rekomendasi. Cuman kalau dia breakout 220 sih ganteng banget seperti itu. Yang jelas itu kalau ada reject dari 220 bisa dipantau dulu. Siapa tahu dia bikin retracement atau dia bikin continuation itu bisa dipantau. Jadi kalau belum punya barang saat ini yang dilakukan adalah memantau. Tapi kalau sudah punya barang bisa siap-siap trailing stop kalau ada aksi taking profit di 220. Kalau kita ngomongin bigger view-nya ya, ini juga ada potensi reversal dari siapa ini? MLPL ini. Karena dia sudah punya higher low dan ada potensi dia mau bikin higher high ya. Tuh. Dan kalau terjadi higher high ya dia bahkan uptrend pada structure yang lebih besar. Posisi sekarang di 0,5 dia reversal. Jadi ya mungkin kalau breakout dia bisa ke 1 sekitar 800 seperti itu. Dan ya konfirmasinya di 220 lah. Kalau break 220 cakep, kalau gagal break ya ada potensi dia koreksi. Dilihat dari volumenya sih kayaknya breakout, tinggal tunggu waktu aja sama tinggal cari setup seperti itu. So far so good MLPL ini ya, apalagi kalau break 220 ya, perjalanannya masih jauh seperti itu. Jadi bisa dimasukin ke watchlist masing-masing. Siapa tahu nanti dia nyamping bikin continuation atau dia malah langsung break atau apapun itu retracement bisa kita pantau lagi. Kita lihat transaksinya full akumulasi hari ini ya, tarikannya mantep banget yang beli MG. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tuh untuk MLPL kita lanjut. WiFi ini juga bisa ada potensi uji resist 2880. Inet beritanya udah keluar right issue. Langsung loncat hari ini. Cuan gagal breakout ya, masih merespek simetrikannya. Dan kalau kita lihat dari kita bahas aja deh. Kita update view-nya cuan ya. Karena dia masih belum berhasil breakout. Oke, kita bahas cuan di mana hari ini dia naik 0,63%. Candle-nya kurang enak tapi ya, shadow-nya lumayan panjang nih. Dan ya volumenya juga terlihat ada. Ngikutin teman-temannya yang lain sih cuan ini ya. Kalau kita lihat BRPT kena sell on strength, Brand, CDIA dan lain sebagainya, maka dia pun juga gagal breakout. Saya kira sih akan breakout ya dia tadi, cuman ya ternyata tidak. Market berkata lain, cuan kena inverted hammer dan sekarang ada arah dia ke bawah seperti itu. Untuk trailing stop 1555 karena dia sempat bikin low di sana ya. Kita perhatikan ini punya pergerakan yang uptrend, high, higher low, higher high, higher low, same high. Nah, kalau misalkan ini si cuan jebol 1555
1550, ada arah dia double top ya. Top 1, top 2, dan mungkin bisa koreksi ke 1500-an lagi. Apakah view-nya jelek? Enggak, masih enggak jelek. Selama dia enggak jebol 1500, cuan ini masih oke. Malah ini bisa jadi jemputan buy on weakness lagi. Kalau dia turun sampai 1500, seperti itu. Nah, PR-nya adalah kalau yang punya average agak tinggi, mungkin bisa siap-siap TS dan lain sebagainya. Cuman kalau belum punya barang, mungkin bisa wait and see dulu, karena ada arah koreksi dari si cuan. Untuk konfirmasi itu 1550, kalau jebol 1550 ada arah ke 1500, bahkan sampai 1400-an sekian. So far masih uptrend, cuman baru ke reject aja, dan teman-temannya juga pada koreksi. Kayaknya alt econ mau jalan habis ini, kalau ini konglomerasi pada kena TP ya. Jadi yang pada hold big bang harusnya sih oke. Transaksi masih oke, cuman ya price action aja lah ini bahasanya. Dia reject dari resist seperti itu. Masih bisa dipantau kalau dikasih retracement. Kayaknya belum selesai nih pergerakannya Pak PP ini. Itu untuk cuan. Kita lanjutkan, kita coba cek koin udah kita bahas ya. Setelah swing high terbitlah swing low. Tapi menarik ini koin ini. Volumenya nggak terlalu gede ini di atasnya. Kayak mau bikin continuation itu. Kita lanjut, coba cek. Mungkin nggak banyak-banyak yang kita bahas ya. Karena ini juga saya bikin konten udah jam 10:30. Kejar tayang juga, biar segera tayang. Dan tidak kemalaman. Kita coba update view-nya BKSL deh. Ini kemarin juga sempat rame ya. Katanya Danantara mau masuk BKSL. Apapun itu. Yang jelas hari ini dia naik 9,42%. Candlenya solid, volumenya juga terlihat bagus lah ya dari si BKSL ini. Dan ya terlihat dia masih merespon dari uptrend line, mungkin dari shadow ke shadow ya, kayak gini ya. Kalau kita toleransi ini masih oke lah dari si BKSL ini. Dan terakhir dia swing low, maka ada potensi dia setelah ini akan swing high. So far so good, sudah berhasil breakout dari downtrend line. Di sini kan dia punya downtrend. Nih, dia punya downtrend, sudah di break. Nih ya. Di sini dia breakout, di sini dia bikin higher low dan sudah terjadi higher high. Jadi udah ada konfirmasi juga. Dan pertanyaannya kira-kira naik sampai mana? Kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah. Dan ini adalah target dari BKSL. Sebenarnya udah masuk ke targetnya ya. Ini 154 sampai 160. Jadi jangan FOMO juga. Kalau misalkan punya barang, siap-siap bisa trailing stop. Kalau belum punya barang, bisa wait and see dulu. Siapa tahu dia dikasih koreksi, itu menarik untuk entry lah. Untuk supportnya dari 145 sampai 139. Tuh, kalau dikasih retracement mungkin bisa dipantau. Tapi kalau misalkan tidak dikasih retracement, ya jangan FOMO kejar atas karena takutnya dia putar balik. Kita lihat MACD, ini juga cakep ya, ada potensi hidden bullish. Bukan potensi sih, sudah konfirmasi. Karena ini higher low ya. Price-nya ke atas, ini kan low, high, higher low, higher high, higher low. Sedangkan indikatornya ke bawah, lower high. Hidden bullish artinya ada potensi tren akan berlanjut, seperti itu. So far so good, terlihat dari volumenya juga, tinggal cari area entry-nya aja. Transaksi pun juga auto bagus ya, setelah lama didistribusi langsung di cover hari ini. Dan ya itu untuk BKSL lah, masih bisa dimasukin ke watchlist. Mungkin kayaknya itu dulu aja ya, udah jam 10:30, biar nggak kemalaman juga tayangnya. Terima kasih. Mohon maaf ada kurang dari saya, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.